Son Goku yang gendut namanya Son Goes lagi naik sepeda. Ini kan sesuatu yang baru, mengambil inspirasi dari fan art tadi gitu, dari sesuatu yang memang populer. Nah itu rasanya sih masih oke-oke aja sih gitu. Jadi itu juga bisa jadi potensi seperti itu contohnya. Lalu bagaimana dengan microstock-nya? Rasanya sih kalau microstock jangan menjual karya-karya seperti itu sih. Amannya kita bikin boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahya Rifan Daru di channel Color Recipe, channel yang isinya tentang seni, desain, dan mungkin juga ada tutorial dan beberapa sharing tentang informasi yang bisa jadi ada gunanya bagi teman-teman. Baik, kali ini masih kembali ke tema-tema desain tadi itu ya, desain apa namanya itu? Bukan desain, sorry, maksudnya hobi-hobi menggambar gitu. Nah, ada juga pertanyaan tentang saya itu suka gambar karakter ini bang, superhero gitu, misalkan kayak bikin figur-figur, misalkan kayak apa ya, misalkan apa ya gampangnya, Spider-Man gitu ya, atau apalah gitu, karakter-karakter yang fan art. Nah, jadi sangat suka bikin atau gambar fan art gitu, memang hobinya di situ. Nah ini sebenarnya menarik sih, karena nggak semua orang itu punya atau keinginan untuk meng-create karakternya sendiri, tapi bisa karena saking senengnya dengan karakter itu gitu, karakter fan art tuh, jadi dia explore, bisa jadi bentuk-bentuknya atau apa namanya, ceritanya digubah gitu, dimodifikasi. Itu juga satu hal yang menarik sebenarnya, bisa jadi satu narasi apa namanya, yang bisa diceritakan kembali gitu, yang mungkin bisa menjadi satu penemuan baru lah gitu. Jadi kita membawa satu figur-figur itu ke dalam cerita ke diri kita, misalkan seperti itu, atau malah bahkan bisa jadi itu menjadi satu karya seni yang lebih serius gitu. Bisa apa namanya, menggabungkan unsur pengaruh yang dari luar ke dalam diri kita, misalkan kayak gitu ya. Itu akan, kalau kayak saya pribadi sih, kalau misalkan bisa menggambar itu bisa menjadi satu ide yang sangat liar gitu. Cuman masalahnya ya, kembali lagi kita mau terjun di ranah apa nih gitu, mau di seni kontemporer, di apa namanya, atau di microstocker. Nah ini kan sangat jauh berbeda ini, sangat jauh berbeda. Karena apa, kalau di seni ini kita nggak ada batasan sebenarnya, karya seni ini kan nggak ada batasan kontemporer. Tapi kalau di industri misalkan microstock atau yang lain itu, ketika gambar-gambar itu masuk ke market, ini menjadi satu problem tentang pelanggaran hak cipta atau copyright gitu ya. Nah jadi ini bagaimana lalu caranya gitu. Sebenarnya mungkin teman-teman harus lebih kreatif sih. Jadi kalau misalkan gambar-gambar seperti itu tuh harus diapain gitu, apakah bisa dijual di microstock atau yang lain, atau di tempat lain gitu, atau mungkin jadi satu karya seni. Nah ini pilihan, kembali ke pilihan. Kalau menurut saya sih ya, kalau saya memang kalau memang teman-teman ini tipe orang yang benar-benar ngulik tentang penasaran, ingin tahu apa gitu, pengen menggali lebih dalam tentang sesuatu, bahkan satu kata aja difilsafati gitu misalkan ya, itu menarik untuk bisa teman-teman berkembang di seni rupa gitu. Jadi membawa hobinya tadi itu masuk ke dalam seni rupa, dan tentunya itu akan sangat berkembang dan sangat keren banget gitu. Jadi bisa jadi mungkin memang bukan ya, namanya orang seni itu nggak selalu berbicara tentang keuntungan dalam bentuk uang, tapi memang karya apa yang kita hasilkan dari pengaruh ketika kecil, misalkan suka fan art tadi, suka karakter itu, pengaruh itu lalu kita respon menjadi satu bentuk-bentuk baru yang bisa jadi itu menjadi satu atau menggugah kesadaran yang baru. Nah itu tuh karya seni seperti itu. Jadi memang titik beratnya itu, fokusnya itu bukan pada hasil penyampaian karya ini laku enggak, itu bukan seperti itu, tapi hasil apa yang kita kayak riset lah gitu. Kayak kalau seorang ilmuwan tuh kita riset menemukan sesuatu yang baru, kurang lebih seperti itu bakal lebih keren karena skillnya udah ada gitu, kita bikin apa namanya tuh, kebiasaan membuat sesuatu yang apa, dari pengaruh film, dari pengaruh komik, itu bisa jadi sesuatu karya seni yang keren. Itu pertama.
Tapi ini memang butuh satu apa ya, eh, satu apa, bukan statement ya, satu keputusan lah, decision yang benar-benar eh, aku terjun ke sini gitu. Itu mungkin konteksnya sangat berbeda dengan yang sini. Oke, yang kedua lalu ngomongin soal industri. Jadi art applied ya, seni yang fun art kan itu kan ya seni ya. Komik segala macam karakter itu kan seni yang memang diaplikasikan. Dan fun art ini kenapa kok disebut fun art? Karena kita suka dengan karakter-karakter seni yang ada di dalam misalkan contoh karakter film atau apa segala macam gitu ya. Nah, ini mungkin kita tinggalkan yang art ini, kita masuk ke industri gitu. Jadi bagaimana gitu kalau misalkan kita itu sukanya bikin seperti itu, masuk ke industri itu bagaimana? Nah, ini sebenarnya masih apa ya, banyak peraturan hukum itu yang di antara gitu loh. Maksudnya itu di antara itu bukan nggak baku juga gitu, dan bisa diutak-atik lah sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman bisa contoh ya yang menurut saya keren itu, tapi ini bukan dijual di Microstock atau di tempat lain gitu. Mungkin bisa berbisnis sendiri sih. Kita bikin satu merchandise gitu. Artinya kita bisa mainkan figur-figur itu menjadi satu merchandise. Nah, ini konteksnya lebih lebih memasyarakat lah dibanding karya seni gitu. Misalkan kita bikin, kalau teman-teman tahu Kamengski itu yang memainkan brand, terus mempermainkan apa namanya tuh karakter-karakter figur komik, film segala macam, itu menjadi satu hal yang menarik. Itu kembali lagi ke ide kreativitas kita sih. Dan kita paling bisa menjualnya sendiri. Jadi kita produksi merchandise sendiri, kita bikin parodi dari karakter-karakter itu. Mungkin kita berantemin dengan karakter kita, atau bisa merespon satu situasi yang terjadi saat ini, dimasukin karakter itu. Kayak misalkan Simpson itu, ketika Simpson bisa ngeramal ini itu segala macam, yang itu kan satu hal yang menarik gitu. Jadi potensi untuk menjadi sesuatu yang punya value itu banyak gitu, karena kita udah suka dengan fun art itu gitu. Jadi misalkan banyak idenya sih. Ini salah satu contohnya itu gitu, untuk merespon. Yang paling menarik itu sebenarnya karakter-karakter yang sudah kita sering bikin itu, daripada hanya kita bikin figur berdiri terus berpose gitu. Serunya itu dijadiin cerita gitu loh. Maksudnya karena kita nggak fokus di karya seni, berarti bisa main di industri, di merchandise seperti itu gitu. Itu juga bisa jadi toys mungkin yang kita respon kembali ya. Art toys ini kan, art atau urban toys ini kan juga lumayan banyak penggemarnya gitu, yang kecil-kecil, yang mungkin yang affordable itu banyak juga yang koleksi itu. Atau mungkin ya kalau t-shirt gitu, Kamengski itu bagus banget menurut saya itu. Atau mungkin yang lain ya, kayak misalkan kalau bahkan yang menjadi karya seni pun itu ya direspon kembali. Misalkan kayak Mikifnya Archive, ini kembali ke seni lagi ya, itu juga terinspirasi dari Mickey Mouse gitu. Cuman memang dia respon kembali menjadi satu bentuk yang baru dan dinarasikan, dan itu akhirnya bukan satu copyright. Nah, kayak gitu itu juga bisa. Jadi kalau seni memang kontemporer itu memang lebih luas gitu ya, nggak ada batasan. Tapi kalau mungkin merchandise ini kita bisa jadi kalau brand ini populer gitu, itu bisa jadi berpotensi kena copyright. Tapi pinter-pinternya kita gitu, bagaimana menciptakan narasi dengan menggabungkan unsur luar atau ciptaan orang lain atau fan art itu ke dalam dengan kreativitas kita. Tentunya dengan lebih ya, tentunya dibilang hati-hati ya, ada unsur hati-hati, tapi jangan membatasi kreativitas kayak gitu. Jadi kita bisa bikin merchandise sendiri, kita bisa produksi sendiri, kita bisa mengangkat cerita-cerita misalkan Dragon Ball apa gitu ke dalam satu karya yang baru. Contohnya saya pernah bikin itu, misalnya, tapi ini iseng-iseng ya, itu ada satu kaos saya bikin itu Son Goes gitu waktu musim pandemi. Ini kan kita merespon fenomena ya. Jadi wah, ini pada suka bersepeda nih gitu. Saya bikin Son Goku gendut, buncit, naik sepeda lipat, terus kasih judul Son Goes dengan fontnya Dragon Ball misalkan kayak gitu. Ini kan satu hal yang menarik. Tapi ketika ini dijual di Microstock atau di print on demand atau di yang lain, itu nggak akan masuk gitu, karena ini memang ada melanggar copyright. Tapi kalau merchandise
mungkin sih masih 50-50 lah gitu, selama itu ada ya makanya nilainya ada seninya, ada parodinya, jadi sama sama kayak kita merespon sesuatu gitu. Jadi bukan menjual, misalkan Dragon Ball ini bikin satu figur lalu dia dicetak nah ini udah salah gitu, tapi kita recreate, kita merespon, kita gambar itu menjadi sesuatu yang baru. Misalkan Son Goku yang gendut namanya Son Goes lagi naik sepeda, ini kan sesuatu yang baru, mengambil inspirasi dari fan art tadi gitu, dari sesuatu yang memang populer. Nah itu rasanya sih masih oke-oke aja sih gitu, jadi itu juga bisa jadi potensi seperti itu contohnya. Lalu bagaimana dengan microstock-nya? Rasanya sih kalau microstock jangan menjual karya-karya seperti itu sih. Amannya kita bikin boleh terinspirasi, tapi nggak yang benar-benar mirip gitu. Kita bikin karakter sendiri, kita jual di microstock atau yang lain, itu masih aman sebenarnya. Jadi jangan menggunakan karya-karya atau figur-figur yang mengandung copyright atau fan art. Baik, kira-kira cukup ya untuk kali ini. Semoga ini juga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.